Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa farduhu ayul ghusli. Nah, dikit ya. Fardu mandi itu ada dua. Syai'ani. Ahaduhuma niyatu rafil janabati lil junubi awil haidhi lil haidhi ay rafi hukmihi. Yang pertama, niat menyingkirkan kejunuban bagi orang yang junub, atau haid bagi orang yang mandi sebab haid. Maksudnya ialah hukum junub dan hukum haid tersebut itu. Tuh, jadi niat mengangkat hadas besar atau niyatu rafil janabati ya. Au niyatu rafil ya hadasil akbari, itu juga ada ya. Wa qala aw niyatu ada'i fardil ghusli aw rab'i hadatsin aw at-taharati anhu aw ada'il ghusli. Juga boleh juga niat menunaikan fardu mandi, menyingkirkan hadas, atau niat menunaikan ibadah mandi aw fardul ghusli ya. Yang penting niat itu tempatnya di hati. Niat di hati melapaskan lebih afdalnya. Niat tidak ngomong di mulut itu sahnya. Kalau ngomong di mulut, niat di mulut itu tak mandi namanya. Walaupun mandi, tak sah mandi tersebut itu. Maka sekurangnya kita berniat, ya Allah aku mandi besar. Nah itu udah di hatinya itu sudah. Karena niat itu tidak berhuruf, ya tidak berbahasa apapun. Itu nawaitu untuk melakukan sesuatu, tetapi tempatnya itu di hati. Wa kadzal ghuslu lis-salati 'alal ghuslul faqat. Demikian pula niat mandi mau salat, tidak cukup niat mandi semata. Jangan nawaitul ghusl lis-salati. Nah, jadi aku mandi aja. Ya, mandi apa? Mandi itik. Ya, mandi ayam. Niatkan supaya pahala. Nawaitul ghusla lis-salati. Nah, ya. Atau nawaitul ghusla litaubati. Mandi taubah supaya ada niat tuh hari-hari itu, untung kita berpahala niat tersebut itu. Ya. Itu walaupun di dalam bahasa Indonesia ada masalah, tapi di hatinya ngomong, ya Allah, saya mandi taubah. Ya Allah, aku mandi untuk sholat. Nah itu tadi. Kalau tak ada masalah sebab dengan junub ya, atau hadas besar, tuh, beda tuh tersebut ya. Berniat mandi tersebut itu. Wa kadzal ghuslu lis-salati lal ghuslu faqat. Demikian pula niat mandi mau salat, tidak cukup niat mandi saja ya. Wa yajibu an takuna niyatu maqrunatan bi awwalihi ayil ghusli, yakni bi awwali maghsulin minal badani walau min asfalihi. Maka berniat itu wajib dibarengkan sama-sama dengan permulaan mandi tadi. Tuh, niat langsung ya. Yaitu dengan basuhan badan yang pertama kali, sekalipun mulainya membasuh dari bagian bawah. Niat. Karena kalau dari bawah, biasa orang di sungai atau di sumur, bisa bawah dulu nyemplung dia. Ya. Dikhawatirkan kita ini junub, tak pernah mandi juga tapi tak berniat, bagaimana hadas besarnya itu. Nah, itu beda kita dengan orang kafir. Ya tak ada mandi apa-apa, mandi celup, mandi apa? Tak ada berniat apa-apa. Ya, nah tuh. Najis luar dalam.
falau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatu ghuslihi. Nah, coba. Seandainya baru berniat setelah membasuh sebuah anggota badan, baru niat, maka wajib mengulangi membasuh itu anggota. Tuh, ke separuh badan baru berniat, gimana? Ulang lagi berniat. Nah, niatnya itu. Ya. Itu penting supaya kita kan janabah. Karena kalau orang janabah itu malaikat rahmat dah masuk ke rumah. Tuh. Ya, ada pipis tidak dibersihkan, datang bulan cepatnya mandi, junub tepat mandi. Ya ada, Ustaz, ya Ustaz dingin Ustaz, jangan main. Ya, termasuk itu kalau takut mandinya itu. Malaikat rahmat dah masuk, tapi Pak Rahmat datanglah dia. Iya. Walau nawa rafal janabati wa ghasala ba'dal badani thumma nama fastayqadha wa arada ghaslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyati. Ini lagi. Seandainya niat menyingkirkan kejunuban dan membasuh sebahagian badan dan lalu tidur, lalu setelah bangun kembali bermaksud meneruskan membasuh bagian lain yang belum terbasuh, maka di sini tidak perlu mengulangi niat sekali lagi. Dan niat itu cuma nyambung aja mandi. Nah. Jadi ada orang tanya di radio loh, Ustaz dulu 25 tahun lalu, Ustaz, kita malu kan baru manten tuh. Nah, menggundulan saja kepala supaya dia nampak mertua mandinya basah. Ustaz bilang boleh mandi, boleh tak mandi separuh. Nih Jumat nih saya pengajian hari Jumat, kenapa ya? Boleh mandi separuh, aku bilang. Asal mainnya separuh. Ada bisa Ustaz dia bilang. Nah tuh mainnya nak komplit tapi mandi separuh, ya kan mandi separuh. Nah itu tadi ya. Tuh, wajib tadi. Jadi kalau kita junub itu 6 hal yang diharamkan. Nih malam nih mimpi nih, ya kamu atau junub sama suami atau apa istri gitu ya. 6 diharamkan. Pertama haram salat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram baca Quran, pegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Masuk mas. 6 junub. Itulah kita tidak tahu kemarin. Kalau orang Islam saja junub diharamkan masuk masjid, mandi dulu. Ini orang musyrik kafir masuk masjid, yang membolehkan itu siapa? Ya. Ini tidak, kita mesti tahu diri itu. Apalagi musim-musim kampanye nih, sekarang dekat-dekat nih pemilihan apa, nanti banyak anggota yang calon anggota dewan yang non muslim itu namanya Islam tapi kafir, jangan dibiarkan masuk masjid. Ya. Tuh. Ditengok daripada hal ihwal model begitu. Ya, orang junub saja datang bulan saya tidak boleh masuk masjid. Itu di emperan sana itu. Wa qala awasanihi ma ta'mimu zahiril badanin hatta al-asfari wa ma tahtaha wa sya'ri zahiran wa batinan wa in kathuba. Coba. Dan yang kedua meratakan air pada bagian luar badan termasuk kuku, kulit bawah kuku, rambut sampai pangkal dan kulit tempat tumbuhnya sekalipun lebat. Kemarin tanya kemarin kan? Boleh tak mandi Ustaz? Kita ada mandi itu dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki. Ada tanya kemana tuh? Nah, itu jawabannya. Nah, kita tengok dulu kalau nak mandi itu kemana, kenapa? Mungkin kena aspal, kena coret-coret spidol yang tidak hilang tuh, ya, awak ngecat. Itu tengok dulu, bersihkan dulu. Nah. Atau tukang bengkel kena minyak gemuk tuh, ada minyak gemuk tuh yang kental tuh, itu masuk air tuh. Beda kalau oli, ngerti? Hati-hati. Kalau beda minyak goreng lain, yang jual nasi goreng kan? Nah, tengok tuh, ya. Allah. Wa ma zahara min nahwi manbati sya'ratin zalat qabla ghasliha wa simakhin wa farjil mra'atin inda julusi ala qadamaiha wa syuqukhin. Nah, dengar nih bahasanya. Ya. Dan semua yang tampak semisal pangkalan rambut yang telah
lepas sebelum terbasuh. Lobang telinga tuh, sekarang kalau junub tuh. Jadi dia nampak kan? Bukan dicucuk ke dalamnya, bukan. Lobang telinga tuh, nih di sekarang tuh ya. Bagian farji wanita yang tampak ya di waktu duduk di atas dua telapak kakinya. Jadi kalau perempuan nongkrong dicuci semua tuh kiri kanan bibirnya itu. Dengar tuh. Beritahu bini, mau pegang. Nah, plok cuci itu. Jangan dibiarkan. Dah. Nah. Malu baca gitu ya. Karena malu mesti begitu ya. Bibir kiri kanan suruh cuci. Nanti. Kalau duduk kan nampak ngangkang itu. Nah, itu dia. Ngangak macam apa? Macam kerang dibiarkan kan buka atau lokan. Nanti ya. Cuci. Nanti. Yang bengong kan nengok tuh bini ha. Ya. Dan semua yang tampak semisal pangkalan rambut yang telah lepas sebelum terbasuh, lubang telinga, bagian-bagian farji kemaluan wanita yang tampak di waktu duduk di atas dua telapak kakinya itu ya. Dan lubang-lubang serta retak-retak pada badan. Orang gemuk itu kan gitu-gitu. Nanti dibersihkan, angkat ini. Berlapis badan tuh. Atau sudah tua tuh kan ngerut-ngerut tuh macam pie itu. Nah, itu dibersihkan kena air. Makanya disiram dulu, dibasahi dulu, baru mandi kan. Kalau mandi langsung ada yang tak kena nanti. Kalau orang gemuk paha itu berlapis 7. Nah tuh, jadi dibasahin dulu. Iya. Wa batini judarin infataha ra'suh la batini qarhati bari'at wartafa qashruha wa lam yadhhar syai'un mimma tahtahu. Dan termasuk juga bagian dalam pada bisul cacar yang pucuknya ternganga. Bisul, ya kan? Enggak tuh. Kan ada bisul tuh, ternganga itu dibersihkan. Ternganga kan bisul lubang tuh kan? Nah. Tahu bisul? Tidak termasuk di sini bagian dalam bekas koreng yang menonjol keluar dan tertutup rapat sehingga tidak tampak bagian dalamnya. Dan masuk ke pas dijahit sama luka. Udahlah, yang di luar saja. Udah? Wa yahrumu fathul multahimi wa ma tahta qulfatin minal aqlafi fayajibu ghaslu batiniha li'annaha mustahaqquha al-izalatu. Nah, dengar dibaca. Haram membelah anggota tubuh yang tergandengkan asli. Ya. Dia orang punya tangan tuh mungkin 7, ada tangan tuh 4, 6 jarinya, ada orang 4 jari. Itu mesti dikenakan semua itu. Ya ada. Dia punya ini diratakan, dibuka, dibelah boleh. Jangan dipisahkan itu. Kalau dipisahkan satu ini mungkin nanti dikuburkan tuh. Kalau memang terpisah, patah kah? Atau kalau orang diabetes mungkin dipotong kakinya itu mesti dimandikan. Kapan ini salat dikuburkan kaki. Ya kan amputasi apa namanya itu? Dihormati anggota badan itu. Ya. Haram membelah anggota tubuh yang tergandengkan asli. Termasuk wajib diratai air juga. Bagian di bawah kepala zakar. Nah tuh. Tahu tuh? Pada orang kalau tak bersunat tuh dibuka pelernya itu, kulitnya itu nampak tuh, dicuci dalam itu. Berarti klepnya itu makanya bersunat bagus. Tahu? Sunat lah semua dah. Ini belum, kapan nih belum? Nah, jawab. Dibuka tuh. Atau orang banjir dijalak, tahu? Buka, ya. Nah, buka, cuci. Karena ada kotoran di situ, wajib. Maka bagus disunat supaya nampak tuh.
Ya, topi bajanya itu. Ya. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, dia yang paling takut sunat tuh. Aku paling takut kalau sunat tuh. Kenapa? Takut, dia bilang. Paling ngeri. Kalau salah potong, kawan, enggak lah, aku bilang. Nah, itu kunci surga, salah potong selesai urusan. Tak ada apa, tak ada arti lagi hidup. Kulfah, ya. Orang kulub itu makanya ada bahasa kulub. Nah, itu bahasa ini. Jadi kulub itu kalau orang Melayu sana, kulub itu bagi bujang, jang, lub, baco, sama tuh, uco, utuh, anang, ada tuh orang di Lebu Ruso tuh. Ya, dia bilang lub. Kalau orang Banjar marah bilang lub. Aku sudah bersunat, dia bilang kulub kau. Kulub tuh kulitnya berbalik lagi. Ya, ada macam ayam kalkun Belanda, ada ayam kalkun ini panjang tuh. Bumi, nah tuh. Nah, jaga tuh benda tuh. Jadi kalau kulub wajib sekali lagi di sunat. Ya. Bagian di bawah kulit kepala zakar, penis dia, bagi orang yang zakarnya masih berkulit tuh. Ada klepnya itu ya. Berkulit kepala, ia wajib membasuh bagian dalam itu. Nah, dibuka, dicuci. Ya. Sebab semestinya kulit gland penis itu, kulit peler tuh namanya itu, ya. Harus dibuang tuh di luar itu supaya bersih. Tuh, kan. La batini sya'rin in aqada binafsi wa in kathur. Tidak termasuk harus dibasuh dasar rambut yang tumbuh dengan sendiri di tempat-tempat yang tidak biasa sekalipun banyak. Ya, yang tak biasa tumbuh. Ya, di mana yang tak biasa tumbuh tuh kira-kira? Ya, orang tumbuh semua di belakang di mana? Ya. Tadi kepala botak itu tumbuh di situ. Nah. Ya. Allah. Wala yajibu madmadatun wastinsyakun bal yukrahu tarkuhuma. Berkumur dan menyerap dan menyesap air ke dalam hidung tidak wajib dilakukan. Namun jika tidak dilakukan hukumnya makruh. Tuh. Tapi jangan orang dalam keadaan berpuasa, bisa batal puasanya. Ya. Itu bagian tidak puasa. Bima'in tahurin, membasuh badan-badan tersebut dengan menggunakan air yang suci, mensucikan, tahirun mutahhirun. Tuh. Ya. Ya, jadi air suci mensucikan itu bukan sekedar air yang 2 kulah ke atas. Ya, 2 kulah ke atas suci mensucikan, yang tidak disterilkan. Nah, walaupun 2 kulah atas, kalau kopi sebenarnya juga. Ya, tuh. Ya. Jadi ada orang bertanya itu, Ustaz, kalau aku kencing pakai Coca-Cola cuci, hebat betul kau ya kau. Orang minum Coca-Cola nanti bersemur kepalanya itu. Ya, cuci itu semua terjadi, wajib lagi dengan air yang 2 kulah itu diambil. Tidak bisa dengan aqua, dengan begini. Sama juga dengan air itu. Ini sudah disterilkan, walaupun warnanya putih. Gitu. Karena makanya air ini kan ada expirednya nih, paham tak? Ya kan? Tapi sudah sterilkan di ozon. Kalau salah-salah bisa jadi racun, makanya dia bilang jangan kena sinar ultraviolet, ada kan? Nah, itu maknanya sudah sterilkan. Hati-hati aja ini kalau panas gitu, bisa jadi racun. Tapi kalau air yang ditemon dalam sumur itu tidak ada apa-apa. Nah, ini sudah disterilkan, ya, sama dengan tahirun ghair mutahhirin, suci tidak mensucikan. Tengok dulu, kan ada tuh, ini halalnya, ini expirednya, ini ya expired tanggalnya, ada.
menjadi BPOM-nya. Tengok tuh. Yang mentang-mentang putih kau pas panu. Tengok dulu. Ya. Ini kalau ada apa-apa air putih kan air wuduk kan. Nah, itu kau bacalah dulu. Ini diapain? Nah, makanya orang bilang air sehat, ya. Tapi kalau kadaluarsa dia hati-hati. Ya kan obat itu kan begitu ya. Beda kalau air yang di PDAM itu yang dalam drum gitu. Tak ada urusan tanggal itu. Paham enggak? Wa marra annahu yadhurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran walau bima 'alal 'udwi khilafan li jam'in. Wa qala seperti keterangan dahulu bahwa perubahan air pada salah satu sifatnya adalah mempengaruhi kebolehannya digunakan bersuci. Sebab baunya, rasanya atau warnanya itu. Tengok 3. Walaupun berubah sebab sesuatu yang ada pada badan orang mandi. Lain halnya pendapat segolongan ulama. Tuh ada juga. Ya. Wa yakfi dhannu umumihi ilma 'alal basharati wasy'ari. Wa illam yatayaqqanhu fala yajibu tayaqqun umumih bal yakfi ghalbatu dhanni bi fi kal wudu'i. Cukuplah dengan perkiraan bahwa air telah meratai kulit dan rambut sekalipun tidak merasa yakin adanya. Keyakinan ini di sini tidak wajib, cukuplah dengan perkiraan belaka sebagaimana pada berwudu. Dia jangan banyak wudu, mandi jangan banyak keraguan, mandi udah karena syaitan ganggunya itu. Atasannya balik lagi. Maka Rasul berkata kalau kita masuk WC pipis umpama. Jadi di air kain kita percikin air bekas air wudu tuh percikin. Supaya kalau kita keluar kita tidak ragu lagi, air apa nih? Nah, sudah kita air. Tapi kalau kita tidak percikin tengok, ngapa pula nih? Jangan pipis, masuk lagi dalam. Ngerti tak? Sunnah itu dipercikan air. Ya, supaya jangan ada keraguan. Karena Nabi berkata, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, lakukan yang kau yakini. Paham? Itu tentang asal di WC semua masalah. Jadi semua ibadah kita ini asalnya semua ada awal bab dari hadis apapun kita bertaharah, kita bersuci. Ya. Wa sunna lil ghusli al wajibi wal mandubi. Kesunatan mandi wajib dan mandi sunnah. Apa tuh? Tasmiyatul awwalahu. Diawali dengan basmalah. Bismillah sekurang-kurangnya. Tapi kalau dalam WC jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah udah masuk. Sekarang Bismillah, tak boleh. Tapi kalau disambung, dijamban, hati-hati. Tempat lain ya, Bismillah saja. Jadi kalau Bismillah tuh orang datang bulan, orang junub bisa baca semua, karena cuma Bismillah tok. Bismillah bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi Indah Syafi'i itu termasuk ayatan minha. Kita Indah Syafi'i berkata itu termasuk ayat, tapi Indah Ahnaf tidak. Ya alhamdulillah baru masuk. Ya, itu mesti paham. Wa izalatu qadrin tahirin kamaniyin wa mukhatin wa najisin kamadhin wa in kafalahuma ghuslatun wahidah. Yang kedua, mandi wajib dan mandi sunnah tadi, membuang kotoran yang suci semisal mani. Tuh, suci tapi mesti dibuang. Tuh ya, tuh. Dan lendir hidung. Jadi kan baik kadangnya. Itu urusan kau lah. Jangan kau sapukan ke kawan. Jijik orang. Kadang saya bilang, ini ada. Ini ada. Sampai ke kuping. Itu budak-budak lah itu dah ya.
Ya tuh. Membuang kotoran yang suci semisal mani dan lendir hidung. Tuh ya, suci. Dan kotoran yang najis seperti madhi. Nah, jadi lendir hidung itu berarti itu suci bagi kita pribadi. Jangan orang jijik kalau orang pegang, enggak orang megang. Ya. Nah, itu pelajaran sama kita. Sebenarnya baik itu kan apa? Ya, tinggal tahu saja ya, sebut itu. Tapi kotoran yang najis seperti madhi. Nah, itu madhi itu ya kalau zakar terlalu kencang kepalanya itu keluar air yang kental macam minyak goreng. Tahulah kamu ya. Nah, ya. Itu najis, cuci kepalanya, cuci yang mana lengket celana itu sedikit saja. Bersihkan. Wudu. Setelah itu bukan apa? Supaya stamina balik. Sehat badan itu ya. Wa in kafalahuma ghaslatun wahidah. Sekalipun mencuci najis dan menyingkirkan hadas dapat terjadi sekaligus dengan satu basuhan. Iya, mandi sekaligus, bersihlah deh. Bukan satu-satu. Kalau kepengen, tapi kalau dingin-dingin maksudnya cuci itu saja dah. Cuci yang kepalanya itu bersihkan, cuci yang kena. Ya, itu saja, bukan cuci semua celananya, enggak lah. Ya, enak kan? Kalau ngaji itu. Allah. Ada yang mau tanya di situ? Wa ayyabula man anzala qabla ayaghtasila liyakhruja ma baqiya bimajrah. Apa dia bilang? Kencing sebelum mandi bagi orang yang wajib mandi sebab inzal. Tuh. Orang bilang ejakulasi. Jadi kalau mani itu keluar, kencingkan dulu, baru mandi junub. Ya. Atau orang hubungan suami istri, pipis dulu, baru mandi. Tapi kalau langsung mandi, nanti kencing, bersih mandi kencing, keluar ikut mandi yang lama itu, mandi lagi, wajib. Ngerti? Hati-hati cocok nih. Ngerti tak? Dengar tuh. Makanya orang kalau mandi junub tuh basuh dulu untuk basahkan, supaya pipis. Karena rata-rata orang kalau kencing itu mesti mandi itu mesti pipis, ada kan? Nah, jadi pipiskan dulu, siram dulu, pipis, baru berniat mandi. Karena nanti kalau mandi langsung setelah mandi keluar lagi itu bekasnya itu, kalau tidak enak wajib mandi lagi. Pula keluar dari tempat di zakar itu masih, ya. Orang anggap entengannya begitu. Nah. Kencing sebelum mandi bagi orang yang wajib mandi sebab inzal. Kalau mandi keluar air itu, agar sisa-sisa mani ikut keluar bersama kencing itu. Nah. Wa qala fa ba'da izalatil qadri madmadatun wa istinsyaqun thumma wudhu'un kamilan lil ittiba'i rawahu syaikhan. Kemudian lagi sunnah itu berkumur, menyesap air ke dalam hidung dan berwudu dengan sempurna. Setelah selesai membuang kotoran karena ittiba, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Imam rawi Syaikhan itu Bukhari Muslim ya. Wa yusannu la istishabuhu ilal fira'i hatta law ahdasa sunnah law i'adatuhu. Kemudian kelima, melanggengkan keadaan suci dari hadas kecil sampai selesai mandi. Sehingga bila berhadas di tengah mandi disunnahkan berwudu lagi. Jadi bisa mandi sekaligus dengan wudunya lengkap, asal di sumur, di kolam, di laut, di parit, mandi lengkap. Udah lah. Ya, pas kentut di luar kentut, wudu lagi paksa. Ya, kalau kentut di sungai itu terserah lah. Paling-paling buihnya keluar meletup-letup. Ya.
Wa qala wa za'mul muhamili ikhtisasahu bil ghuslil wajibi dhaifun. Seperti pendapat al-muhamili nama ulama bahwa wudu disunnahkan hanya untuk orang yang mandi wajib adalah lemah. Hukumnya dia mandi sunnah, wudu itu sunnah semua. Tapi bukan nak wudu dapat pahala. Ya. Kalau junub tadi pipiskan dulu, nah baru mandi. Ya. Wal afdalu adamu ta'khiri ghasli qadamaihi 'anil ghusli kama surriha bihi fir rawdati wa in thabata ta'khiruhuma fil Bukhari. Nama kitab ya. Yang lebih utama adalah tidak usah menunda membasuh telapak kaki sesudah mandi seperti dijelaskan dalam Ar-Rawd. Ya, nama Ar-Rawd itu nama kitab. Walaupun ada keterangan tentang penundaannya dalam Al-Bukhari. Nah, tapi di hadis itu ya, tapi di fikih yang menyelesaikan hukum itu secepatnya maksudnya kita cuci. Karena jangan dianggap enteng tersebut itu ya. Walau tawadda'a athna al-ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslus sunnati lakinil afdalu taqdimuhu wa yukrahu tarkuhu. Jika berwudu di tengah-tengah mandi atau sesudahnya cukup pula sebagai kesunahan, tetapi yang lebih utama hendaklah dilakukan itu sebelum mandi. Meninggalkan berwudu di sini hukumnya makruh. Makruh itu berpahala, melakukan tidak berdosa, meninggalkan cuma dibenci. Nah, ya, nah itu makruh ya. Wa qala wa yanwi bi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghar wa illa nawa bi rafal hadatsil asghari aw nahwahu khurujan min khilafi mujibi al khail bi adamil indiraji. Waqala wudu ini diniati sebagai sunnah mandi jika junub belaka tanpa hadas kecil. Kalau juga berhadas kecil supaya diniatkan menyingkirkan hadas itu atau niat sepadannya. Madai ya. Karena menyingkiri berselisih dengan orang yang mewajibkannya tuh. Nah, dalam pendapatnya bahwa hadas kecil tidak bilang dengan sendirinya, tidak hilang dengan sendirinya setelah mandi. Padahal kalau mandi itu sekaligus terus sumur itu sekaligus dia. Beda ya tak? Masalah fikih ini hati-hati ya. Wa qala law ahdatsa badar tifai janabati a'dha'il wudu'i lazimahul wudu'u murattiban bin niyati. Wa qala bila wudunya batal setelah semua anggota wudu dimandikan, ia wajib wudu lagi secara tertib dengan niat. Nah, itu dia mandi sekaligus dalam kolam sumur, niat sudah lengkap nih. Tahu dia batal, wudu lagi dengan niat, tidak bisa cuma nyemplung. Ya. Kan amal ibadah kita taman ya tak? Nah, padahal ada yang begini. Supaya menghadap Subhanahu wa ta'ala bersih tersebut itu ya, jangan dikotori. Pata'ahudu mu'atifakal udhuni wal ibti was surrati wal muqi wa mahalli syaqqin. Apa tuh? Sunnah sungguh-sungguh dalam membasuh anggota-anggota yang berlipat-lipat. Seperti telinga udhun. Wal ibti itu ketiak, ketek, ya dah. Nah tu, orang bilang kele, nah tu, ya. Pusar, udel, ya dah. Nah, ekor mata, bukan orang berekor bendanya. Ya, orang mata itu kan ada kadang, ya, ekor tu ada tu ya. Dan bagian yang retak-retak, coba, bukan kapal bisa retak, badan bisa retak juga. Kalau ketuaan nanti dia menjadi retak tuh kering, ya tak? Nah, tengok pecah-pecah. Itu besi. Ya, mandi. Allah.
wa ta'ahudu usuli sya'rin thumma ghaslu ra'sin bil ifadati ba'da takhlilihi in kana alaihi sya'run wala tayamunun fihi li ghairi aqta. Sungguh-sungguh dalam membasuh pangkal rambut lalu menyiram kepalanya banyak-banyak sesudah diurai jika rambut selesai orang yang putus tangan dan kakinya tidak disunnahkan mendahulukan bagian kanan pada kepala, tak ada tangan. Ya. Summa ghaslu syaqqin aymana summa aysara, lalu membasuh badan bagian kanan dan teruskan dengan itu sunnah, kanan dulu, kiri dulu, beratas. Yang langsung kepala bahaya. Apalagi kalau kita yang biasa 40 tahun ke atas, kalau stroke nanti masalah. Sekarang orang kan siram dengan air es tuh. Ada kan cerita pilih, jangan siram itu. Nanti kalau down itu, ya panas badan itu membahayakan dia. Nabi diajarkan sudah. Diajarkan Nabi, wadalkun lima tasiluhu yaduhu min badani khurujan min khilafi man aujabahu. Sunnah menggosok-gosok bagian badan yang bisa dijamah oleh tangannya sebagai langkah menyingkiri perselisihan dengan pihak yang mewajibkan. Ya, ini wajib dibilang. Nah tuh orang gemuk kan biasa tuh tempat bersihkan, katakan paha. Orang gemuk lah rata-rata, ya kan? Atau ketuaan dah gemuk kurus dia, nah, kulit itu berkerut-kerut begini, ya itu mesti perhatikan. Wa qala wa taslisun li ghasli jami'il badani wad dalki wat tasmiyati wad dzikri aqibahu. Sunnah mengulangi 3 kali semua basuhan badan, sunnah. Ya. Menggosok badan, membaca basmalah dan doa sesudah mandi itu sunnah semua. Ya. Jadi ternyata doa itu sama. Sudah tayamum kah, wudhu kah, mandi janabah kah, untuk apa? Wudhu pada umumnya sama baca. Asyhadu alla ilaha illallah syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada juga waj'alni min ibadatil shalihin. Ya itu. Tuh sama, junub kah, tayamum kah, sama semua baca satu macam doanya ya. Wa yahsulu fi raqidin bi taharruki jami'il badani salasan wa illam yanqul qadamaihi ila mawdhi'in akhar 'alal aujuhi. Di dalam air yang tidak mengalir, pengulangan ini cukup dengan menggerak-gerakkan 3 kali seluruh badannya. Goyang gini aja di dalam air. Nah, kakinya lah, ya 3 kali goyang. Ya. Sekalipun telapak kaki tidak berubah tempatnya atas dasar berapa wajah. Kaki di bawah kan, udah kena cilicak sudah dari bawah. Kalau ada licak atau pasir, udah kena dia. Ya. Orang di sumur, di kolam, ya. Orang kaya itu kan ada kolam apa? Di rumahnya ada kolam apa? Kolam renang ada. Ya. Wa qala wastiqbalun lil qiblati wa muralatun wa tarku takallumin bila hajatin wa tanshifin bila udhrin. Sunnah menghadap kiblat tadi ya. Sambung menyambung, tidak berbicara dengan yang tidak perlu. Wudu tadi. Tidak menyeka air tanpa ada udzur, disapu. Kalau udzur sudah biarkan saja. Kecuali ada udzur, bayar cepat nih. Nah, sunnah jangan dikibas-kibaskan. Kalau kucing, anjing gitu. Ada badan begini-gini kan. Kalau macam itu juga ikut. La haula. Kecuali itu ada sakit apa, cepat dingin betul kah? Baru. Kalau tidak, biarkan saja wudu begitu. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya di situ? Wa tusannu asy-syahadatani al-mutaqaddimatani fil wudu ma'ahuma akhibal ghusli. Sesudah mandi sunnah membaca 2 kalimat syahadah beserta doa sambungan seperti tersebut di depan yang dibaca sudah wudu. Sudah kemana? Itu tadi ya.
Wa alla yaqtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir kanabi'in min 'ainin ghairi jarrin. Disunahkan juga untuk tidak mandi junub atau lainnya seperti berwudu dengan air tidak mengalir yang tidak menjadi semakin banyak. Misalnya air telaga bermata air yang tidak mengalir tuh dalam drum. Tapi kalau dalam kolam enggak, karena air itu kan tanah tuh, dia ganti terus di bawah tuh. Ya, tapi kalau kolam yang pakai plastik, pakai batu jangan. Nah, karena air tak berganti. Ya tuh. Kolam kecil kalau budak kencing situ, tengah kencing orang. Taruh kolam renang umum tuh. Kalau kencing sampai 2-30 orang dapat mungkin ada kencing dia. Mana kita tahu? Enggak, mandi kencing itu. Kencing orang lah tuh. Nah, kalau sumur kolam itu dari tanah yang itu ada apa dia menyerap tuh, bawa ganti terus airnya, ya kan? Bela kolam buatan, ya. Tetmon kan dibelah, ada atas contohnya dibuang. Enak tinggi kan, nanti jangan tak bagus, karena air tak berganti. Cobalah kamu mandi di situ 2 hari, insyaallah baunya lain. Tapi kalau di sungai, di sumur kan berubah dia, bersih karena ada pembersih tanah itu, ya. Far'un, cabang, branch ya. Wa qala law iqtasala li janabatin wa nahwi jumu'atin bin niyatihima hasala. Wa in kana al-afdalu ifradu kulli ifradin bi ghuslin aw li ahdihima hasala faqat. Bila seseorang mandi dengan niat mandi junub sekaligus mandi sunnah, dapat ya. Semacam Jumat, sahlah keduanya. Tapi ingat nih, tidak bisa pakai shower tuh, pakai ember, itu di sungai, atau di kolam, atau di laut. Nah, sekaligus bisa. Kalau shower kan tidak kena, karena di bawahnya masih tak kena. Ya. Kalau bikin rumah, kau bikin bak besar-besar, udah. Nah, tuh 10 drum Tetmon bikin. Nah, mantap gajah mandi. Tuh. Bila seseorang mandi dengan niat mandi junub sekaligus mandi sunnah, mandi Jumat kaya, sahlah keduanya sekalipun lebih utama dipisahkan masing-masing dengan mandi tersedia. Ya. Bisa dua mandian dulu. Apalagi kalau mandi pakai shower jelasnya mandi junub dulu, nanti baru mandi Jumat. Tapi kalau di sungai, itu langsung sekaligus. Jelas ya? Atau dengan niat salah satunya, maka yang diniatkan saja yang sah. Hati-hati. Ya, mandi di sungai. Cuma niat aku mandi Jumat itulah. Mandi junub itulah. Tapi kalau niat junub langsung Jumat, kena dua-duanya. Ya. Walau ahdatsa tsumma ajnaba kafa ghuslun wahidun wa illam yanwi ma'hul wudhu'a wala rattaba a'dha'ahu. Waqala jika seseorang telah berhadas dan juga junub, cukuplah baginya sekali mandi, sekalipun tidak disertai niat berwudu. Ya. Lagi pula tidak membasuh badannya menurut ketertiban anggota wudu. Itu kalau pada sungai itu kan langsung tak bertertib dia langsung. Tidak bisa orang mandi kan ke sini di badannya, berniat dia nyemplung ke dalam, udahlah selesai. Ya, mesti tahu. Far'un yusannu li junubin wa haidun lanu pasa ba'dan qita'i damiha ghaslu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Dengar. Orang junub, haid dan nifas telah berhenti pendarahannya, disunahkan mencuci farji, kemaluan cuci cepat. Ya, nifas tadi, ya. Haid tadi, dan berwudu untuk melakukan tidur. Jadi walaupun belum selesai, nak tidur tu wudu, bersuci namanya. Ya, nifas sebab beranak, ya dah. Haid itu sebab subur. Ya, makan dan minum
Kalau dilakukan tanpa berwudu dahulu, hukumnya makruh. Nah, coba. Ya. Kita junub nih. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah itu adalah ya. Junub nih, kawan tak tahu? Ya, sudah wudu. Ya. Tinggalkan makruh. Nah, jadi setiap hal-hal itu bagus bagi kita tentang hal ini ya. Wa qala wa yanbaghi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhufran wa kadza daman li anna dzalika yuraddu fil akhirati junuba. Bahaya dengar nih. Seyogianya sebelum mandi jangan sampai membuang rambut. Junub tadi, datang bulan tadi. Kuku dan juga darah baru keluar itu jangan dibuang cepat, sebab semua itu kelak di akhirat akan dikembalikan masih dalam keadaan junub. Ayo. Beda itu. Warnanya junub kan, tarik rambut yang makanya ibu kan kalau junub sedang berhadas besar, rambut dikumpulkan. Terpotong dikumpulkan mandi sekali ini, niat jangan dibiarkan. Ngerti? Tuh. Itu beda, itu wajib masalahnya. Ada yang kesunahan sama ketika orang korban. Hari ini kita ini hari terakhir korban hari Minggu nih, terakhir korban. Kan Rasulullah berkata apabila orang mau korban, ya masuk awal Dzulhijjah. Nah itu Selasa ke awal Dzulhijjah itu. Jangan dia potong, jangan kerat kukunya dan jangan potong rambutnya bagi yang berkorban. Nah dibacakan atau Ustaz itu? Petunjuk indah itu ada tuh. Apa hikmahnya? Supaya semua anggotanya itu terlepas daripada api neraka. Itu maksudnya. Yang ngambil enteng. Jadi orang anak korban itu mesti tahu. Nah, beritahu nih, korban ya. Ingatin mau 1 Dzulhijjah. Nah, itu kan nih. Hari kemarin kita wukuf hari apa? Hari Rabu, ya. Kemis orang raya. Kita kan Selasa ya wukufnya. Kita kan Kemis raya, ya beda. Yang ikut-ikutan gak puasa di sini. Jadi wukuf Arab hari Selasa. Tak sama. Dia semalam sudah habis. Hari Sabtu tuh habis akhir. Ya. Hari melontarnya, hari takbirannya, hari korbannya. Kita hari ini. Hari takbir terakhir sebelum maghrib itu sudah terakhir tuh waktu takbirannya, waktu korbannya. Pak? Melontar tak ada kita di sini, ya. Jamak syarat beda kita di sini, di sana tuh. Nah, itu tengok. Jadi lain kali panitia diberitahu tuh, jangan cuma potong-potong korban tok. Bilangkan, saya mau potong ya, jangan potong rambut, kerat kuku, jangan. Kecuali nanti sudah sholat Id, khutbah, korban dipotong, baru sunnah kamu kerat kuku, gunting rambut, paham? Tuh, supaya semua anggota terbebas dari api. Ini kan tadi nih. Kalau kau junub dia bilang tadi apa tadi? Ya kan? Adzan ya? Kita balik dikit ya. Ya kenapa? Segoyanya sebelum mandi, jangan sampai membuang rambut, kuku dan juga darah baru, sebab semua itu kelak di akhirat akan dikembalikan kepada kamu masih dalam keadaan junub. Nah, dah suci nih rambut kau nih, kuku kau nih. Kita usah habiskan ya. Wajaza takashufu kafun lahu ail ghusli fil khalwatin aw bi hadratin min nahyi juzu nadruhu ila auratihi ka zaujatin aw amatin wasatru afdalu. Waktu sedang mandi orang boleh telanjang di tempat yang sepi. Dengan siapa nih? Atau di hadapan orang yang boleh melihat aurahnya seperti istri, suami. Budak wanitanya dah, itu budak wanitanya dulu, bukan sekarang ya. Namun mandi dengan menutup aurah lebih utama. Pakaian basahan. Kita lagi coba aja ya, sampai itu syarat-syarat ya. Wa haruma in kana samma man yahrumu nadhru ilaiha kama haruma fil khalwati bila hajatin. Haram mandi dengan telanjang di hadapan orang yang diharamkan melihat auratnya. Sama teman sama. Celana kolor mandi. Neng buat tengokan mana boleh. Ya.
Sebagaimana haram telanjang sekalipun di tempat sepi bila tiada berkepentingan. Tak ada orang sama, telanjang dah. Gila kau. Tiada. Wa halla fiha li adna gharadin kama yati. Diperbolehkan telanjang di tempat sepi sekalipun kepentingannya kecil. Nanti seperti kita terangkan akan datang. Cukup dulu, nanti syarat-syarat yang kedua. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli umur Allahumma anta syafi ishfina ya Allah shifaan rahman sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum.